Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini, pagi ini ya, kita akan melanjutkan materi pembelajaran animasi 2 dimensi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang cara sinkronisasi antara animasi dengan dubbing ya, atau rekaman suara. Nah, untuk pertemuan berikut ini nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana cara membuat background yang bagus atau yang baik ya. Pertama-tama ini kebiasaan saya ya, pada saat membuat animasi itu saya cenderung lebih suka memang untuk menggambar background pakai aplikasi Photoshop. Ya, Photoshop seperti ini mungkin kalian tidak asing lagi dengan ini ya. Photoshop ini memang software bitmap ya, orientasinya gambar bitmap. Jadi sejak awal saya sudah tegaskan kalau animasi itu kan kita belajar banyak membuat outline ya. Nah, sebenarnya untuk menggambar background itu bisa pakai outline, bisa juga tidak. Sekali lagi saya jelaskan, bisa pakai outline, bisa juga tidak. Tapi lebih baik kalau kalian nanti buat animasinya tanpa menggunakan outline ya. Sebagai contoh misalkan saya punya ya ini saya yakin kalian juga punya animasi 2 dimensi favorit ya. Animasi 2 dimensi favorit kalian kan ada mungkin bermacam-macam ya, ada Naruto, ada Dragon Ball, ada Shinchan, ada Doraemon dan lain-lain. Nah, saya jelaskan dari awal dulu ya, kalian mungkin pernah melihat animasi ini ya. Ini kebetulan animasi yang ya favorit saya. Misalkan ya ini kalian tidak asing ya. Nah, ini animasi favorit saya. Ya mungkin tidak asing ya. Ini Dragon Ball. Kalau kalian tahu animasi seperti ini ya. Nah, kita membahas pertemuan hari ini kan background. Nah, background itu ya latar belakang untuk mengisi animasi ini ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ini ya, pembuatan animasinya ya. Nah, ini kan gambar outline ya, tidak jauh beda dengan apa yang kita pelajari kemarin ya. Intinya memang animasi ini tuh beroutline. Maksudnya ada garis, ketegasan garis dari suatu figur. Nah, yang paling unik ya, memang saya akui animasi ini keren. Kerennya seperti ini. Warnanya kuat, terus outline-nya juga stabil ya. Ya, penataannya juga. Dan karena kita membahas gambar background, maka kita lihat background-nya. Nah, background ini hampir di setiap animasi Dragon Ball ini itu tidak ada outline-nya sama sekali. Jadi ya flat tapi punya kedalaman ya. Maksudnya tanpa outline sama sekali. Nah, ini kita juga bisa lihat. Nah, ini yang lain. Ya. Nah, seperti ini. Yang ada outline-nya memang hanya animasinya atau hanya figur ya, figur orang ini. Nah, seperti ini. Dan animasi ini tampak lebih hidup karena mungkin detail gambarnya atau gelap terangnya, tapi ada sisi lain ya, ditunjang dengan background yang wah luar biasa seperti ini. Ini keren ini ya. Itu jadi semakin hidup. Nah, ini kan keren. Kalau kita kemarin sudah mempelajari ini ya, gelap terang dengan dengan ini ya. Ya, terus kita atau saya juga punya gambar. Nah, ini yang
yang dikerjakan kakak kelas kalian pada saat uji coba LSP ya. Nah, di sini juga sama. Penggambaran karakter memang pakai outline, tapi ini sayang sekali karena kemarin itu durasinya terbatas, maka ini pengerjaannya cepat-cepat. Jadi untuk karakter animasi ini memang pengerjaannya tidak detail-detail banget ya, bahkan tidak ada gelap terang. Yang menjadi perhatian kita tentu saja background. Nah, background ini memang kalau kalian lihat ini tanpa outline atau garis tepi. Ya, ini saya play dulu. Nah, seperti ini. Nah, yang paling unik backgroundnya ya memang ada background, tapi juga ada foreground. Foreground itu maksudnya ya ini yang jadi apa? Latar depan. Ini ada batang pohon yang memang sengaja diginikan biar ada kesan kedalaman ketika animasi ini dijalankan. Ya, ini ceritanya kan anak ini memang sedang jalan di hutan, kemudian tiba-tiba hujan, nah dia berlari. Ya kalau kita lihat memang apa ya, background ini memang pengulangan dari background yang tadi. Ya, hanya diulang-ulang, hanya digeser-geser. Nah, yang paling unik, ini mungkin kalau kalian nanti membuat animasi kesulitan dengan pergerakan, misalkan lari ya. Kalau lari kalian lebih mudah, itu mending kalian atau jalan ya. Ini mending kalian buatnya jalan di tempat atau lari di tempat saja, biar backgroundnya ini nanti yang bergerak. Caranya gimana Pak? Ya nanti saya ajari, kita nanti bertahap ya. Kita membuat background, kalau background sudah jadi kita nanti mengkomposisikan di Adobe Premiere Pro ya, untuk mengkomposisi ini semua. Ya, gitu dulu sementara. Terus ada animasi yang lain mungkin ya ini mungkin kalian tidak ya seperti ini. Kalian tidak asing ya. Ini marshmallow. Yang paling unik backgroundnya sekali lagi memang tanpa ini ya, tanpa garis tepi atau outline. Ya, tentu saja ini sebenarnya video klip ya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk animasi yang berupa figur ini, ya, ini memang sengaja dikasih outline, biar ada kesan kedalaman. Jadi kalau misalkan nanti kalian buatnya backgroundnya kok ada garis tepi, ini entah kalian sadari apa enggak, nanti kesannya itu sama. Maksudnya kedudukannya sama, tidak ada beda. Nah, kalau kalian membuat animasi dan background seperti ini, maka ada kesan kedalaman. Jadi seolah-olah animasi ini tuh di depan, background ini ada jauh di belakang. Ya, jadi ada dimensi. Tapi kalau kalian sekali lagi kalau kalian buatnya backgroundnya pakai outline atau garis tepi seperti ini, maka nanti jelek. Ya, sebenarnya bisa, tapi kan untuk kesan dimensinya kan kurang. Ya, seperti ini. Ya, ini memang penggarapannya cukup simple ya. Untuk animasi ini hanya diulang-ulang. Ini pakainya vektor semua ini. Ini juga sama. Ini pakainya animate. Ini pakainya animate. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau kalian nanti buat background itu jangan pakai outline. Outline itu hanya untuk ya inilah figur-figur yang penting ini aja. Ya. Pak, kalau sembunyi seperti ini, Pak, caranya gimana, Pak? Ya, ini memang permainan layer atau lapisan. Jadi ini ada animasi ya kayak monyet gini. Terus ini tuh layer lain. Jadi layer ini tuh memang ditaruh kalau di deretan layer ya di atas, paling atas.
ini di depan. Jadi kesannya biar kalau di sini kan seolah-olah kita lihatnya di kamera ya. Nah, nanti background ini juga seolah-olah dekat dengan kamera. Seperti itu. Gitu ya. Terus ada lagi ya ini animasi juga yang saya suka, favorit saya. Nah, backgroundnya seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini backgroundnya memang ada sedikit outline, tapi dia tidak terlalu mendominasi ya, seperti ini. Nah, ini buatnya di Photoshop tentu saja. Kalau ini ya mungkin di animate ya, hampir sama seperti ini. Nah, ini juga kan keren. Kalau pakai outline boleh Pak, boleh, tapi jangan sampai warna outline-nya sama dengan warna outline figur. Kalau ini kan agak cenderung coklat kehitaman, tapi kalau ini dibuat soft, itu boleh, silakan ya. Oke, seperti itu. Terus ada lagi mana ya? Nah, background yang bagus itu seperti ini ya, seperti ini. Nanti kalian, oh ya, kenapa kok ini panjang Mbak? Karena kan resolusinya kan HD. Nah, ini bisa juga untuk geser. Jadi ini kalau saya istilahnya, saya jalankan animasi ya, animasi tadi misalkan yang animasi berjalan atau lari. Ini saya tinggal geser aja di Adobe Premiere Pro nanti pada saat komposisi. Ya. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekali lagi saya tegaskan, lebih baik kalian buat backgroundnya itu lebih baik menghindari outline atau garis tepi. Seperti itu. Oke, langsung saja kita membuat background di Adobe Photoshop. Nah, Photoshop ini memang software dengan bitmap, basicnya bitmap. Bitmap itu apa Pak? Nah, ketika di zoom, ini salah satu cirinya ya. Kalau di zoom dengan zoom yang paling besar, itu nanti ada titik-titik. Contoh misalkan, saya membuat garis ya. Garis, ini saya sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Kalau kita zoom sampai penuh, nah ini nanti akan terlihat titik-titik bitmap. Nah, bitmap itu ini. Ya. Jadi kalau ini nanti kalian zoom, ya, kalau zoom itu memang pecah. Nah, untuk background, ini saya tegaskan ya, untuk background kalian nanti buatnya, oke, ini untuk pengetahuan kalian aja. Ya, rata-rata itu HD kalau di animasi. Ukuran HD, dimensi HD ya. HD itu 1280 kali 720 pixel. Nah, 1280 itu maksudnya ya ini. Nah, ini 1280, 720-nya ini. Kalau kalian download video di YouTube, nah nanti kan ada resolusi 720, oh berarti lebarnya ini 720. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kalian buat nanti boleh pakai dimensi 1920 kali 1080. Ini untuk cari amannya ya. Karena ini yang ukuran paling maksimal. Oke, langsung saja kita buat dokumen baru.
Nah, ini milimeternya kita sesuaikan pixel aja ya. Pixelnya mungkin saya buatnya biasanya ini 1920 kali 1080. Orientasinya tentu saja ya landscape ya. Warnanya Pak, warnanya ya karena kita gambar, kita pakai media yang berwarna putih. Oke, seperti ini, grid. Nah, seperti ini ya. Nanti kita ya ini background mati ya, ukuran background mati. Nah, kalau kalian nanti ini saya hapus dulu. Kalau kalian nanti buat background yang berjalan, ya, itu kalian bisa menyesuaikan. Misalkan gini, geraknya ke kanan atau ke kiri. Kalau kalian buatnya 1280 kali 720, ini untuk apa? Untuk dimensinya ya. Maka yang tetap itu ini 720. Kalau ini Pak, kalau ini ya lebih dari 1280 tentu saja. Boleh 3000, boleh 4000, tergantung background yang kalian buat nanti. Ya. Tapi background jalan tidak mungkin backgroundnya seperti ini Pak. 1280 kali 720 gini. Backgroundnya malah diem. Kalau orangnya jalan kan malah lucu. Ya. Atau mungkin ada animasi seperti ini. Tilt up, tilt down. Jadi biasanya untuk opening ya, biasanya awan, terus nanti kameranya turun, terus nanti ada rumah, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian nanti buatnya ya ini tetap 1280. Yang ini terserah kalian, ya mau 3000, mau 4000, atau 35.000 ya silakan. Ya, tapi umumnya ya seperti ini. Untuk ukuran background ini paham ya? Oke, yang berikutnya ini kalian membuat background. Yang perlu kalian ingat itu layernya jangan sampai kalian nanti bingung. Ini kan layer 1. Layer 1. Kalian buat sketsa dulu. Sketsa pakai apa? Pakai warna-warna yang soft ya. Misalkan apa ini? Kita buat background awan misalkan. Terus ini gini. Terus nanti ada batang. Ada semak-semak. Ada batu misalkan. Terus ini ada semak-semak lagi. Ada gunung misalkan. Nah, seperti ini ya. Nggak usah detail-detail banget. Sketsa itu kan gambaran kasar. Oke, setelah seperti ini kalian bisa membuat layer ya. Ctrl Shift N. Ini kalian bisa bagi. Misalkan kalian partnya yang kalian buat itu apa dulu. Kalau pohon ya pohon. Misalkan pohon depan gitu ya. Pohon depan. Oke. Nah, kita buat pohon warnanya apa? Warnanya coklat. Nah, coklat seperti ini. Ini kalian blok aja. Nah, untuk tahap pertama memang membuat warna-warna blok dulu. Seperti ini ya. Atau langsung di blok. Boleh Pak, boleh. Tapi kalau di blok ya konsekuensinya nanti ada ini. Nah, ini dirapikan kalau mau warna-warna blok. Ya.
Oke, contoh saya oh ya, yang tadi ya, Dragon Ball tadi ya. Biar untuk inspirasi. Untuk inspirasi. Ya, seperti ini. Oh, bagus ya awannya. Oke, kita buat awan dulu aja. Kita buat awan. Berarti di paling belakang ya, paling bawah. Ctrl Shift N. Atau bukan awan. Sebelum awan itu ada langit. Nah, langit. Ini jangan sampai terbalik ya. Langitnya di paling bawah atau paling belakang. Nah, di sini kita membuat langit yang sama dengan ini. Berarti kita awali dari, oh ya, kalian bisa screenshot ini, screenshot bisa ya kalian, screenshot. Terus kalian buat dokumen baru yang menyesuaikan itu tadi, misalkan 1366 kali 768. Tinggal paste aja. Ctrl V. Nah, kita bisa menyedot warna yang ada di sini. Pakai ini ya, pakai eyedropper. Nah, otomatis di sini beda. Nah, kita bisa langsung blok ya, bisa langsung blok di sini alt delete. Nah, seperti ini. Ya. Pak, sketsanya hilang. Nah, ini kan kita bisa sembunyikan. Ya.